Evelyn adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang memiliki penampilan menarik dengan mata biru warisan ayahnya dan kulit sawo matang dari ibunya. Ia selalu dikenal sebagai gadis pendiam dan pemalu, lebih tertarik pada buku dan cerita-cerita mitos Indonesia yang diceritakan oleh ibunya. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang terpecah. Ayahnya, seorang pengusaha Jerman, lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di luar, sementara ibunya, yang berasal dari desa di Indonesia, sering merindukan kampung halamannya. Akek Evelyn, bernama Ki Ageng, dikenal sebagai Raja Santet, adalah seorang dukun sakti yang legendaris di desa tersebut. Ia dikenal sebagai ahli ilmu gaib dan penyebar ketakutan bagi mereka yang berbuat jahat. Namun setelah kematiannya, keluarganya meninggalkan desa, dan makamnya pun terabaikan, bahkan ilmunya tak sempat diwariskan. Evelyn merasa terombang-ambing antara dua budaya yang berbeda, namun ia selalu tertarik dengan cerita-cerita magis dari Indonesia, dan memutuskan untuk mendatangi desa ibunya. Hari itu, Evelyn memandang keluar jendela pesawat, mata birunya menangkap awan-awan tebal yang menggantung di langit Indonesia, sambil meremas buku cerita rakyat yang diberikan oleh ibunya, seolah mencari kekuatan dari kata-kata yang tertulis di dalamnya. Begitu tiba di bandara, ia disambut dengan keramahan hangat oleh seorang paman jauh yang ia kenal hanya dari foto-foto keluarga, dan segera mereka menuju ke mobil tua yang akan membawanya ke desa terpencil itu, melewati jalanan sempit dan berliku-liku di antara hamparan sawah yang menghijau. Selama perjalanan, paman Evelyn, Pak Surya, menceritakan tentang desa yang tenang dan kisah-kisah masa kecil ibunya, dengan setiap kata membawa Evelyn semakin dekat pada akar budaya yang selama ini hanya ia kenal dari cerita dongeng. Mobil tua yang mereka tumpangi berguncang keras saat melewati jalan berbatu, membuat Evelyn sesekali terpaksa berpegangan erat pada pintu mobil, sambil sesekali tersenyum mendengar tawa paman Surya yang merasa lucu dengan situasi tersebut. Jalan ke desa memang belum diperbaiki sejak beberapa tahun lalu, kata Pak Surya sambil tertawa. Tapi begitu tiba, kamu akan melihat desa yang indah dan penuh tradisi. Setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di pintu gerbang desa, disambut oleh suasana pedesaan yang asri dengan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan Evelyn merasa seperti memasuki dunia yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Evelyn turun dari mobil dengan kaki yang sedikit kaku, kemudian seorang anak kecil berlari menghampirinya, menyodorkan sebotol air kelapa segar, yang dengan senang hati diterima Evelyn sambil berterima kasih dalam bahasa Indonesia yang belum fasih. Kamu sudah banyak tahu tentang desa ini dari cerita ibumu, tanya Pak Surya sambil tersenyum lebar, dan Evelyn mengangguk pelan, merasakan angin pedesaan yang sejuk menerpa wajahnya. Sambil berjalan menuju rumah keluarga di ujung desa, Evelyn mendengar suara-suara khas dari kehidupan desa, seperti kokokan ayam dan suara lesung menumbuk padi dari kejauhan, yang memberikan kesan kehangatan dan kehidupan yang bersahaja. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Evelyn duduk di beranda bersama Pak Surya, mendengarkan cerita-cerita lama tentang masa kecil ibunya di desa ini, sambil meneguk secangkir teh panas yang mengepul. Keesokan paginya, Evelyn bangun disambut oleh sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela kayu, dan setelah mencuci muka dengan air sumur yang dingin, ia berjalan keluar rumah untuk menikmati pemandangan sawah yang luas terbentang. Di pagi yang segar itu, Evelyn disambut oleh Ibu Ratih, seorang wanita tua yang mengenal ibunya dengan baik, dan dengan ramahnya, Ibu Ratih mengundang Evelyn untuk sarapan bersama sambil mengobrol tentang masa-masa dulu. Ibumu selalu membawa bekal dari rumah dan membagikannya pada teman-temannya. Dia sangat dicintai di sini, kata Ibu Ratih sambil tersenyum, mengenang masa-masa ketika ibunya Evelyn masih kecil. Setelah sarapan, Ibu Ratih mengajak Evelyn berjalan-jalan di sekitar desa, memperkenalkan Evelyn kepada beberapa penduduk yang sudah tua dan menceritakan kisah-kisah mereka yang penuh dengan cerita tentang kehidupan desa di masa lalu. Evelyn tertarik mendengarkan cerita tentang tradisi upacara desa dan kisah mistis yang diceritakan dengan penuh detail oleh Ibu Ratih, termasuk tentang ritual pemanggilan hujan yang dipimpin oleh seorang dukun sakti bernama Ki Ageng. Ki Ageng adalah dukun yang disegani di sini, konon katanya beliau bisa berbicara dengan alam. Cerita Ibu Ratih sambil menunjuk sebuah bukit di kejauhan yang konon tempat Ki Ageng sering bermeditasi. Saat berjalan, Evelyn tak henti-hentinya memperhatikan detail-detail kecil, seperti ukiran pada gapura desa, anak-anak yang bermain di sungai kecil, dan senyum ramah yang dilemparkan oleh penduduk yang lewat. Ibu Ratih mengajak Evelyn menuju area makam desa, tempat yang dipenuhi pohon-pohon tua dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, memberikan kesan angker dan penuh misteri. Di sana, di balik bukit itu, ada makam Ki Ageng, bisik Ibu Ratih dengan suara pelan. Tapi sudah lama tak ada yang merawatnya, sayang sekali.
Evelyn memandang makam yang sunyi itu dengan rasa penasaran, membayangkan kisah-kisah yang diceritakan Ibu Ratih sambil memikirkan hubungan misterius antara ibunya dan desa ini. Malam itu, saat suasana desa mulai hening, Evelyn dan Ibu Ratih duduk di depan perapian, menikmati hangatnya api sambil mendengarkan suara jangkrik yang mengisi malam, ketika Ibu Ratih mulai bercerita tentang legenda yang sudah lama menyelimuti desa. Ki Ageng dikenal sebagai Raja Santet oleh penduduk desa dulu, kata Ibu Ratih dengan nada rendah. Banyak yang percaya dia memiliki kemampuan untuk menghukum siapa saja yang berbuat jahat. Evelyn mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ibu Ratih melanjutkan ceritanya, menggambarkan kekuatan gaib Ki Ageng yang mampu mengendalikan angin dan hujan, serta menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Tapi setelah Ki Ageng meninggal, tidak ada lagi yang bisa menjaga kekuatan itu, lanjut Ibu Ratih, sambil mengaduk bubur jagung yang dimasaknya. Dan sejak itu, makamnya mulai terlupakan. Evelyn bertanya dengan hati-hati, apakah ada yang pernah mencoba mengunjungi makam itu? Dulu ada, jawab Ibu Ratih, tapi banyak yang merasa takut akan kutukan atau gangguan gaib, jadi sekarang jarang sekali orang berani ke sana. Evelyn merasa ada sesuatu yang menarik di balik semua kisah itu, seolah ada hubungan tak terlihat antara ibunya, desa ini, dan legenda Ki Ageng yang belum ia pahami sepenuhnya. Setelah percakapan panjang, Ibu Ratih tersenyum dan berkata, mungkin suatu hari nanti kamu akan mengerti lebih banyak tentang semua ini, Evelyn. Malam semakin larut, dan Evelyn kembali ke kamarnya dengan perasaan penuh tanda tanya, merenungkan semua kisah yang baru saja didengarnya. Sebelum tidur, ia membuka buku cerita rakyat yang diberikan ibunya, membaca kisah tentang para dukun dan kekuatan gaib, sambil membayangkan sosok Ki Ageng yang misterius. Selama beberapa hari berikutnya, Evelyn mulai menjelajahi desa sendirian, berjalan di sepanjang jalanan berbatu sambil memperhatikan kehidupan sehari-hari penduduk, tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi dari kejauhan oleh sekelompok pemuda desa. Kelompok pemuda yang dipimpin oleh Gito, pria bertubuh besar dan berwajah keras, mulai memperhatikan Evelyn dengan tatapan yang tidak ramah, membicarakan tentang penampilan Evelyn yang dianggap eksotis dan berbeda. Lihat saja dia, bisik Gito kepada teman-temannya, sambil menyeringai. Gadis asing seperti itu pasti mudah dibujuk. Teman-teman Gito tertawa mendengar komentar tersebut, namun Gito tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda, melainkan seolah merencanakan sesuatu yang lebih serius. Evelyn yang tidak menyadari bahaya, terus berjalan-jalan di sekitar desa, terkadang menyapa penduduk setempat yang menyambutnya dengan senyum, sementara kelompok Gito terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Suatu sore, ketika Evelyn sedang berjalan sendirian di jalan desa yang sepi, kelompok Gito mulai mendekati dengan sikap yang ramah, berpura-pura ingin bertanya tentang asal-usulnya. Kamu datang dari mana, Nona? Tanya Gito sambil tersenyum palsu, mencoba terlihat ramah, namun Evelyn merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari cara mereka berbicara. Evelyn menjawab dengan hati-hati, saya datang untuk mengunjungi desa asal ibu saya, namun ia tidak merasa nyaman dengan kehadiran kelompok pemuda itu dan segera berusaha pergi. Gito dan teman-temannya mencoba menawarkan untuk mengantarnya pulang, namun Evelyn menolak dengan sopan, merasakan ketegangan yang mulai meningkat di antara mereka. Saat Evelyn berjalan cepat meninggalkan kelompok itu, ia merasakan tatapan tajam dari belakang, yang membuat bulu kuduknya berdiri, dan saat itu ia menyadari bahwa desa yang awalnya terlihat ramah ternyata menyimpan bahaya tersembunyi. Malam itu, Evelyn memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah dan tidak keluar, merasa sedikit terganggu oleh pertemuannya dengan kelompok pemuda itu, namun rasa khawatirnya tidak cukup kuat untuk membuatnya berhenti menjelajahi desa. Saat malam semakin larut, Evelyn mendengar suara-suara dari luar rumah, suara-suara yang pelan namun terdengar seperti ada yang berjalan di sekitar rumahnya, membuatnya merasa tidak nyaman dan gelisah. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk dengan keras, dan ketika Evelyn membuka pintu, ia terkejut melihat Gito dan beberapa teman-temannya berdiri di sana, dengan senyum lebar yang tidak tulus di wajah mereka. Maaf mengganggu, Nona, kata Gito dengan nada yang mencoba terdengar ramah, kami hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, karena desa ini terkadang tidak aman di malam hari. Evelyn merasa ada yang salah, tetapi ia tetap berusaha tenang dan menjawab dengan sopan. Terima kasih atas perhatiannya, tapi saya baik-baik saja di sini. Namun, Gito dan teman-temannya tidak pergi. Mereka justru terus berdiri di depan pintu, membuat Evelyn semakin cemas dan berpikir untuk mencari cara agar mereka pergi. Kenapa kamu tidak mengundang kami masuk? Tanya salah satu teman Gito dengan nada bercanda. Namun di balik ucapannya ada nada ancaman yang terasa jelas oleh Evelyn. Evelyn mencoba menutup pintu, namun Gito menahannya dengan tangan yang kuat, dan dalam sekejap,
beberapa dari mereka memaksa masuk ke dalam rumah, membuat Evelyn panik dan ketakutan. Mereka menyeret Evelyn keluar rumah, membawanya menuju sebuah gubuk terpencil di tepi desa, tempat yang jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya, dan Evelyn tidak bisa berbuat apa-apa selain meronta-ronta dalam ketakutan. Di dalam gubuk yang gelap itu, Gito dan teman-temannya melakukan tindakan keji yang tak terbayangkan oleh Evelyn, meninggalkan luka fisik dan trauma mendalam dalam dirinya, sementara malam yang dingin dan sunyi menyaksikan kejahatan yang tak termaafkan itu terjadi. Setelah mengalami kejadian yang mengerikan, Evelyn terbangun di tengah hujan deras. Tubuhnya masih terasa sakit dan hatinya dipenuhi rasa kebencian dan trauma yang mendalam, sementara ingatan tentang malam itu menghantuinya. Dengan langkah goyah, ia berlari ke arah pemakaman desa, berharap menemukan tempat aman, dan di tengah suara petir yang menggelegar, ia mendengar suara samar yang memanggil namanya, seolah berasal dari dalam kegelapan. Dalam kebingungan dan ketakutan, Evelyn berusaha mengikuti suara itu, melangkah di antara pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, menyusuri jalan setapak yang licin oleh air hujan yang terus mengalir. Setibanya di pemakaman, ia melihat makam yang ditumbuhi rumput tinggi dan dedaunan, tempat yang dikelilingi aura misterius, di mana suara itu semakin jelas, memanggilnya dengan lembut dan penuh harapan. Evelyn, suara itu terus memanggil, membuatnya merasa seolah ada sesuatu yang tak terlihat menuntunnya, dan ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang menanti. Dalam kegelapan, muncul sosok bayangan di depan makam, dan Evelyn terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah arwah Ki Ageng, kakeknya yang dikenal sebagai dukun sakti di desa tersebut. Ki Ageng, dengan suara tenang dan bijaksana, mulai menceritakan tentang kekuatan gaib yang dimiliki keluarganya dan bagaimana ia bisa membantunya untuk mengubah nasibnya yang tragis. Ambillah tanah dari makamku, perintah Ki Ageng, karena dengan itu, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk melawan para pelakumu. Dengan ketegangan yang menyelimuti hatinya, Evelyn mengikuti instruksi Ki Ageng, menggali tanah dari makamnya yang tampak angker, dan merasakan aliran energi yang kuat saat ia menyentuh tanah itu. Setelah mengambil tanah, ia merasakan semangat dan kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya, menjadikannya sosok yang siap untuk menuntut balas atas segala penderitaan yang telah ia alami. Keesokan harinya, saat cahaya matahari mulai menerangi desa, Evelyn merasa kekuatan baru dalam dirinya, tubuhnya terasa lebih kuat, dan semangatnya dipenuhi dengan tekad untuk membalas dendam. Ia kembali ke rumah Ibu Ratih, yang khawatir setelah tidak melihatnya semalaman, dan dengan suara gemetar, Ibu Ratih bertanya tentang keadaan Evelyn, yang kini hanya bisa tersenyum tipis untuk menutupi rasa sakit yang masih ada. Saya baik-baik saja, Bu, jawab Evelyn. Saya hanya perlu waktu untuk sendiri, sambil merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk menuntut keadilan. Setelah makan siang, Evelyn pergi ke hutan di dekat desa, tempat yang sepi dan jauh dari pandangan orang-orang, untuk melatih kekuatan gaib yang baru saja ia dapatkan dari tanah Ki Ageng. Dengan konsentrasi penuh, ia mencoba menggerakkan batu kecil di sekitarnya. Dan dengan setiap usaha, ia merasakan aliran energi yang semakin kuat, membangkitkan semangat dan kepercayaan dirinya. Sambil berlatih, Evelyn mendengar suara Ki Ageng yang mengingatkannya untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mengembangkan kemampuan batinnya untuk menghadapi para pemerkosanya. Dalam latihan itu, ia mulai melihat bayangan para pemuda yang telah melukainya, dan dengan setiap gerakan, ia membayangkan menghukum mereka satu persatu dengan cara yang mengerikan. Setelah beberapa jam berlatih, Evelyn merasa lelah namun puas, dan ia memutuskan untuk pulang, membawa semangat baru yang membara di dalam dirinya. Ketika tiba di rumah, Ibu Ratih sedang mengobrol dengan penduduk desa, dan Evelyn dengan cerdik ikut terlibat dalam percakapan, berusaha mendapatkan informasi tentang keberadaan Gito dan teman-temannya. Ia mendengar kabar bahwa Gito dan kelompoknya sering berkumpul di sebuah tempat terpencil di hutan, dan saat mendengar itu, Evelyn merasakan rasa penasaran dan keinginan untuk menghadapi mereka semakin kuat. Malam harinya, Evelyn kembali ke hutan dengan tekad untuk menemukan lokasi berkumpulnya para pemuda, membawa serta tanah yang diambil dari makam Ki Ageng sebagai sumber kekuatannya. Dalam kegelapan malam, ia bergerak hati-hati, menghindari suara yang bisa menarik perhatian, dan saat ia mendekati tempat itu, ia mendengar gelak tawa dan suara keras dari para pemuda yang sedang bersenang-senang. Evelyn bersembunyi di balik semak-semak, melihat Gito dan teman-temannya berkumpul di sekitar api unggun, merayakan kebebasan mereka sambil mengabaikan rasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Kita perlu menemukan cara untuk mengatasi gadis itu, kata Gito, suaranya penuh rasa bangga dan kekuasaan. Dia tidak akan bisa melawan kita jika kita bersatu. Mendengar itu,
Evelyn merasakan amarah yang membara di dalam dirinya, dan dengan kekuatan baru yang ia dapatkan, ia berusaha memusatkan energi gaib untuk menakuti mereka. Ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Ki Ageng, dan dalam sekejap, semak-semak di sekitar mulai bergetar, seolah alam juga merespon kemarahan dan dendamnya. Para pemuda yang awalnya tertawa tiba-tiba terdiam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan saat mereka menoleh, melihat bayangan gelap bergetar di sekeliling mereka. "Apa itu?" teriak salah satu teman Gito dengan ketakutan, dan dalam sekejap, cahaya api unggun padam, membuat suasana semakin mencekam. Evelyn memanfaatkan ketakutan mereka, dan dengan penuh percaya diri, ia muncul dari tempat persembunyiannya, menatap mereka dengan mata penuh amarah. "Kau akan membayar atas semua yang kau lakukan." Dalam momen itu, Evelyn mengangkat tanah dari makam Ki Ageng, dan dengan gerakan tangannya, ia memanggil kekuatan gaib untuk melindungi dirinya dan menyerang para pemuda yang telah melukainya. Saat tanah dari makam Ki Ageng terangkat, kekuatan gaib mulai mengalir ke seluruh tubuh Evelyn, dan ia merasakan transformasi yang luar biasa, seolah energi dari tanah itu membangkitkan kekuatan yang telah lama tertidur. Dengan sekuat tenaga, ia mengarahkan kekuatan itu ke arah Gito dan teman-temannya, yang kini terperangah melihat sosok Evelyn yang dulunya lemah, kini menjadi ancaman nyata bagi mereka. "Apa yang terjadi? Dia bukan gadis biasa," teriak Gito. Namun sebelum ia sempat bergerak, Evelyn sudah memfokuskan energi gaibnya untuk melumpuhkan lengan Gito dengan satu gerakan. Gito terjatuh dengan jeritan kesakitan, lengannya patah di tempat, dan teman-temannya yang lain segera berlari, mencoba menyelamatkan diri dari sosok yang kini terlihat menakutkan. "Kau pikir kalian bisa begitu saja menghancurkan hidupku?" Evelyn berteriak, suaranya menggelegar di malam yang sunyi, sementara kekuatan gaib semakin kuat di tangannya. Ia mengejar para pemuda yang ketakutan, menciptakan ilusi menakutkan di benak mereka, membuat mereka merasa seolah dikejar oleh bayangan kelam yang tak bisa mereka hindari. Dalam kepanikan, dua dari teman Gito berusaha melawan, tetapi Evelyn dengan cepat mengalihkan perhatian mereka dan mematahkan lengan salah satu dari mereka, membuatnya terjatuh sambil merintih kesakitan. "Kau tidak bisa lari dari dosamu," seru Evelyn, merasakan adrenalin dan kepuasan saat melihat mereka menderita. Semua rasa sakit yang pernah mereka sebabkan padanya kini kembali kepada mereka. Malam itu, desingan angin membawa suara jeritan dan teriakan mereka, menciptakan suasana mencekam yang membuat seluruh hutan seolah merasakan kemarahan Evelyn. Setelah berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, Evelyn berdiri di tengah hutan, merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya, dengan tekad untuk tidak berhenti hingga semua pelakunya mendapatkan balasan yang setimpal. Keesokan harinya, Evelyn terbangun dengan rasa kepercayaan diri yang baru, merasa bahwa kekuatan gaib yang diperolehnya memberinya kemampuan untuk melacak sisa kelompok Gito yang masih tersisa di desa. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan barunya dan melakukan ritual sederhana di tengah hutan, mengelilingi dirinya dengan lingkaran tanah yang diambil dari makam Ki Ageng, berharap dapat merasakan aura keberadaan para pemuda tersebut. Dengan memejamkan mata dan memusatkan pikirannya, Evelyn mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh arwah kakeknya, membiarkan energi gaib mengalir dalam tubuhnya, dan perlahan-lahan ia merasakan tanda-tanda kehadiran mereka. Setelah beberapa saat, ia merasakan getaran yang menunjukkan keberadaan dua pemuda, Randy dan Jaka, yang tengah bersembunyi di sebuah gubuk di tepi desa, seolah mereka masih merasa terancam setelah kejadian malam sebelumnya. Evelyn membuka mata dan tersenyum lebar, merasa seolah kekuatan gaibnya memberi petunjuk yang jelas, dan tanpa menunggu lama, ia berjalan cepat menuju lokasi gubuk yang dimaksud. Di sepanjang jalan, Evelyn merasakan angin berhembus lembut, seolah alam juga mendukung misinya, dan saat tiba di depan gubuk yang kumuh, ia bersembunyi di balik semak-semak, mengintip ke dalam. Dari balik semak, ia melihat Randy dan Jaka duduk bersebelahan, tanpa ketakutan, berbicara pelan tentang apa yang terjadi malam itu dan bagaimana mereka harus melarikan diri dari desa untuk menyelamatkan diri. "Kita harus pergi jauh dari sini," bisik Randy. "Evelyn bisa saja mencarimu lagi, dan kali ini, aku tidak ingin jadi korban." Mendengar kata-kata itu, Evelyn merasa amarahnya membara kembali, dan ia bertekad untuk tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ia sudah cukup sabar dan sekarang saatnya untuk bertindak. Dengan penuh semangat, ia memfokuskan energinya, menciptakan ilusi menakutkan di sekitar gubuk, membuat suara gemuruh petir dan bayangan gelap muncul dari kegelapan, memaksa mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Randy dan Jaka, yang sudah dalam keadaan cemas, langsung terloncat berdiri dengan wajah pucat. "Apa itu?" teriak mereka, sementara Evelyn muncul dari kegelapan dengan suara yang menggema.
kau tidak bisa lari dariku. Evelyn dengan tegas menghadapi mereka, rasa dendam membara di dalam hatinya, dan tanpa ragu ia melangkah maju, menyuruh mereka untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Kau pikir kalian bisa melakukan semua itu padaku dan hidup tenang? Tanyanya dengan suara dingin, mengingatkan mereka pada malam kelam yang telah terjadi. Jaka berusaha bersembunyi di belakang Randy, tetapi Randy tampak tidak berdaya, dan dalam keadaan ketakutan, ia meminta maaf. Kami tidak bermaksud, kami hanya terbawa suasana. Permohonan maaf tidak akan menghapus apa yang kalian lakukan, balas Evelyn, saat ia mulai menggerakkan tangannya, memanggil kekuatan gaib yang mengalir dalam tubuhnya. Dalam sekejap, sebuah angin kencang berhembus dan gubuk di sekitar mereka bergetar, menciptakan suasana mencekam yang membuat kedua pemuda itu semakin panik. Evelyn dengan cerdik mulai menyusun rencana balas dendam, mengumpulkan semua informasi tentang kebiasaan dan tempat-tempat yang sering mereka kunjungi, serta mencari tahu lebih banyak tentang kelemahan mereka. Sementara itu, ia menggunakan kemampuannya untuk terus mengawasi mereka, menciptakan ilusi-ilusi yang menakutkan, dan memastikan bahwa setiap langkah mereka diawasi dengan ketat. Kami tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, Jaka berseru putus asa, tetapi Evelyn hanya tersenyum sinis, merasakan kepuasan saat melihat ketakutan di wajah mereka. Evelyn kemudian memutuskan untuk menghukum mereka dengan cara yang sangat berarti, bukan hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan tentang apa yang terjadi jika melukai orang lain. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, kata Evelyn, mengangkat tangan ke arah mereka, dan dengan sebuah gerakan, memanggil kekuatan untuk menandai mereka sebagai pengingat dari apa yang mereka lakukan. Dalam kegelapan malam, Evelyn memutuskan untuk menghadapi Gito di persawahan, tempat di mana ia pernah merasakan ketakutan dan kekejaman yang mereka lakukan, dan dia ingin menunjukkan bahwa ia kini bukan lagi gadis lemah yang bisa mereka injak. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju tempat itu, mengingat semua luka dan rasa sakit yang mereka sebabkan padanya. Setiap kenangan berputar dalam pikirannya sebagai bahan bakar untuk menghadapi musuhnya. Ketika sampai di tepi sawah, Evelyn melihat Gito berdiri bersama beberapa teman lainnya, dan rasa percaya diri mengalir dalam dirinya saat ia tahu ia memiliki kekuatan yang tidak mereka miliki. Gito, teriaknya, suaranya menggema di malam yang sunyi, saatnya kau merasakan apa yang kau lakukan padaku. Gito dan teman-temannya terkejut, dan sebelum mereka sempat bereaksi, Evelyn sudah mengangkat tangannya, memanggil kekuatan gaib yang menyebar ke seluruh area di sekitarnya. Sebuah angin kencang berhembus dan tanaman di sekelilingnya mulai bergetar, menciptakan ilusi menakutkan di hadapan mereka, sementara Gito mundur dengan wajah ketakutan. Apa yang kau lakukan? Gito berteriak, tetapi sebelum dia bisa bertindak, Evelyn sudah melontarkan energi gaib yang mengarah langsung ke lengan Gito. Seketika, Gito merasakan rasa sakit yang tajam saat lengannya patah, membuatnya terjatuh dan berteriak kesakitan, sementara teman-temannya panik dan mulai melarikan diri. Kau tidak bisa pergi, Evelyn berteriak, menggunakan kekuatan gaibnya untuk memanggil tanah dan menjadikan lengan Gito sebagai contoh dari apa yang bisa terjadi jika mereka terus berbuat jahat. Dalam momen itu, dengan penuh amarah dan semangat yang membara, Evelyn menyadari bahwa balas dendamnya telah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Kabar tentang kejadian di persawahan menyebar dengan cepat di antara penduduk desa, membuat mereka terkejut dan ketakutan, dan tak lama kemudian, nama Evelyn menjadi perbincangan di mana-mana. Banyak yang mulai percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menyelimuti desa, dan desas-desus mulai beredar tentang sosok misterius yang mengincar para pemuda nakal. Para pemuda yang tersisa merasa terancam, takut akan kekuatan yang dimiliki Evelyn, dan mereka mulai saling curiga satu sama lain, berpikir mungkin salah satu dari mereka telah mengkhianati kelompok. Gito, yang masih terbaring di rumah sakit desa dengan lengan patah, mendengar bisikan di sekitarnya, dan dia merasakan tekanan psikologis yang semakin meningkat, membuatnya meragukan keberaniannya sendiri. Kita harus segera pergi dari sini, seru Randy dengan wajah pucat saat ia mengunjungi Gito. Dia tidak akan berhenti sampai kita semua hancur. Namun, Gito, dalam keadaan lemah, mencoba untuk tampil tegas. Kita tidak bisa lari, kita harus bersatu dan menghadapi dia, tetapi ketidakpastian mulai menggerogoti kepercayaannya. Ketakutan mulai menyebar di antara pemuda-pemuda desa lainnya, dan saat berkumpul, mereka saling berbisik dan berusaha mengatur strategi untuk menghadapi Evelyn yang kini dianggap sebagai ancaman nyata. Ibu Ratih, yang mendengar bisikan-bisikan tersebut, merasakan kekhawatiran yang mendalam dan mulai menyusun rencana untuk membantu Evelyn agar tidak terjebak dalam kegelapan yang mengancamnya. Evelyn,
Kau harus berhati-hati, bisik Ibu Ratih dalam hati. Jangan sampai kekuatanmu menghancurkan dirimu sendiri. Dengan setiap kejadian yang terjadi, ketegangan semakin meningkat, menciptakan suasana mencekam di desa, di mana semua orang merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang kegelapan yang tak terhindarkan. Dalam keadaan ketakutan yang melanda desa, kepala desa dan tokoh agama memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat di balai desa untuk membahas kejadian aneh yang telah mengguncang ketenangan mereka. Penduduk berkumpul dengan wajah khawatir, dan saat kepala desa mulai berbicara, ia menyampaikan keprihatinannya tentang situasi yang semakin tidak terkendali, dan pentingnya menemukan solusi segera. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menghentikan semua ini sebelum menjadi lebih buruk, kata kepala desa dengan nada tegas, menggugah semangat para penduduk untuk bersatu. Para pemuda yang tersisa mulai berbagi cerita, menceritakan pengalaman mereka dengan Evelyn dan bagaimana kekuatan gaibnya telah mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Kami tidak tahu harus berbuat apa, kata Randy. Dia memiliki kekuatan yang tidak bisa kami lawan. Seorang tokoh agama mengusulkan untuk melakukan ritual pembersihan, berharap bisa mengusir roh-roh jahat yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam suasana tegang, beberapa penduduk mulai berbisik, menyebutkan nama Ki Ageng, dan menyatakan bahwa mungkin arwahnya terbangkit kembali melalui Evelyn. Evelyn yang mengawasi dari jauh merasa terasing, tetapi ia juga merasakan keinginan untuk melindungi desanya dari kejahatan yang telah menghancurkan hidupnya. Mereka tidak memahami apa yang telah aku lalui, pikirnya, sambil menyusup ke dalam kerumunan, mencoba mendengar lebih banyak informasi tentang apa yang sedang direncanakan. Ketika pertemuan berakhir, Evelyn tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menuntut keadilan, dan ia bertekad untuk menghentikan semua yang telah menghancurkan hidupnya, sekaligus menjaga agar kekuatan gaibnya tidak menjadi bumerang baginya. Setelah mendapatkan informasi tentang pertemuan para pemuda, Evelyn segera menyusun rencana untuk menghukum Randy, yang menurutnya adalah salah satu pelaku yang paling berani. Ia mulai mengawasi Randy, mengamati setiap langkahnya, dan menyusun strategi untuk menangkapnya tanpa sepengetahuan teman-temannya, memastikan agar Randy merasakan seluruh dampak dari tindakan jahatnya. Pada suatu malam, saat Randy keluar sendirian untuk mencari tempat persembunyian, Evelyn mengikuti dari belakang, bersembunyi di balik bayangan pohon kelapa yang besar. Ketika Randy melangkah lebih jauh ke dalam hutan, Evelyn mulai mengucapkan mantra yang membuat pohon-pohon di sekitar bergetar, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh ketegangan. Kau tidak bisa lari dariku, Randy, bisik Evelyn, memanggil kekuatan gaib yang mengalir dalam dirinya untuk menciptakan ilusi yang menakutkan di sekelilingnya. Tiba-tiba, Randy merasakan angin kencang berhembus, dan saat ia menoleh, wajahnya pucat saat melihat sosok Evelyn muncul dari kegelapan, seolah-olah baru saja bangkit dari kegelapan. Apa yang kau inginkan? Randy teriak ketakutan, mencoba melarikan diri, tetapi Evelyn telah mengangkat tangannya, dan kekuatan gaibnya menghentikannya di tempat. Kau akan merasakan rasa sakit yang kau sebabkan padaku, teriak Evelyn, saat ia mengarahkan energinya ke lengan Randy, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa saat lengannya patah. Dalam kepanikan, Randy berusaha merangkak menjauh, tetapi Evelyn tidak memberikan ampun, memanggil bayangan kegelapan untuk mengejarnya dan menambah rasa ketakutannya. Ingatlah malam yang kau buat untukku, seru Evelyn dengan penuh kemarahan, melihat Randy terkapar di tanah, merasakan kepuasan saat ia menyaksikan rasa sakit yang dialaminya. Desa semakin terjebak dalam ketakutan, dan setelah insiden dengan Randy, para pemuda lainnya mulai merasa bahwa mereka tidak lagi aman di tempat yang seharusnya menjadi rumah mereka. Mereka berkumpul di suatu tempat, berusaha saling memberi dukungan, tetapi ketidakpastian dan kecurigaan membuat suasana semakin tegang di antara mereka. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, kata salah satu dari mereka. Namun semua sepakat bahwa menghadapi Evelyn yang kini memiliki kekuatan gaib adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan ketakutan mendalam, mereka mulai mencari cara untuk melindungi diri, bahkan beberapa di antara mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan desa selamanya. Ibu Ratih, merasakan ketidakpastian dan ketegangan yang semakin meningkat, berusaha mengingatkan para penduduk agar tidak terbawa arus ketakutan, sambil terus mendukung Evelyn dari belakang. Di tengah kebingungan, beberapa penduduk mulai berbicara tentang ritual yang mungkin bisa mengusir roh-roh jahat, dan mereka mengusulkan untuk mengundang seorang dukun dari desa tetangga. Sementara itu, Evelyn terus mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan Gito dan Jaka, memastikan bahwa semua pelakunya akan menerima balasan yang setimpal. Dalam perjalanannya, ia mendengar percakapan penduduk tentang Ki Ageng,
dan bagaimana kehadirannya sekarang bisa menjadi penentu bagi nasib desa. Jika Ki Ageng kembali, maka akan ada harapan, bisik salah satu penduduk, membuat Evelyn merasa terhubung dengan warisan yang dimilikinya. Dengan semangat yang baru, Evelyn memutuskan untuk menggunakan kekuatan gaibnya tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menyelamatkan desanya dari kejahatan yang mengancamnya. Dalam keadaan terbaring di rumah sakit, Gito berjuang melawan rasa sakit di lengannya yang patah, tetapi rasa malu dan ketakutan atas apa yang telah terjadi lebih mengganggu pikirannya. Ia mulai merenungkan semua yang telah dilakukannya dan merasa menyesal, tetapi egonya mencegahnya untuk mengakui bahwa ia adalah bagian dari tindakan keji itu. Suatu hari, beberapa teman sekelompoknya datang mengunjunginya, berusaha memberikan dukungan moral, tetapi Gito hanya bisa menggerutu dalam keputusasaannya. Kita tidak bisa terus bersembunyi, kata salah satu temannya. Kita harus menghadapinya sebelum dia menghancurkan kita satu persatu. Gito, dalam kondisi lemah, mengangguk, tetapi pikirannya berputar-putar, meragukan keberaniannya sendiri untuk menghadapi sosok yang kini sangat mengintimidasi. Dia bukan gadis biasa, keluhnya. Dia memiliki kekuatan yang tidak bisa kita lawan, membuat teman-temannya mulai merasa panik. Di tengah kekhawatiran, Gito akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbagi pengalaman malam itu, menggambarkan bagaimana Evelyn tampak seperti roh jahat dengan mata menyala penuh kemarahan. Dia mengucapkan mantra dan tiba-tiba segala sesuatunya berubah, kata Gito dengan nada putus asa. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Teman-teman Gito tidak dapat mempercayainya, tetapi saat mereka melihat ketakutan di wajahnya, mereka mulai merasakan ancaman yang sama. Kita harus segera mencari cara untuk menghentikannya, desis salah satu dari mereka, dan Gito merasakan penyesalan yang mendalam, bertanya-tanya apakah mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sebelum semuanya terlambat. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang sisa kelompok Gito, Evelyn memutuskan untuk menyamar sebagai gadis desa, berharap bisa mendapatkan kepercayaan penduduk dan mengetahui lebih banyak tentang rencana mereka. Ia mulai berpakaian sederhana, mengenakan kain batik dan selendang, mencoba menyatu dengan penduduk desa yang lain, sambil tetap menyimpan kekuatan gaibnya di dalam dirinya. Sambil berinteraksi dengan penduduk, Evelyn membantu Ibu Ratih di warung kecil yang menjual makanan tradisional, mendengarkan gosip-gosip yang beredar di kalangan mereka tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa. Kau dengar tentang Randy? Tanya salah satu pembeli sambil menikmati sepiring nasi goreng. Dia katanya mengalami halusinasi dan tidak mau keluar rumah lagi. Evelyn berpura-pura terkejut dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Dan penduduk mulai bercerita tentang bagaimana Randy dikatakan bertemu dengan hantu. Sambil bergaul dengan penduduk, Evelyn juga menyelidiki aktivitas para pemuda nakal, dan perlahan-lahan ia mulai mendapatkan gambaran tentang lokasi-lokasi yang sering mereka kunjungi. Sepertinya mereka masih berkumpul di tepi sungai, kata seorang wanita. Mereka sangat takut setelah kejadian itu, tetapi kadang-kadang masih keluar untuk bersembunyi. Evelyn merasa sangat beruntung mendapatkan informasi berharga ini dan bertekad untuk menghadapinya, berharap bisa menyelesaikan misinya dengan cara yang lebih halus. Di tengah kesibukannya, Evelyn merasakan bahwa ia mulai disukai oleh penduduk, dan Ibu Ratih mengajaknya berbincang lebih dalam tentang tradisi dan budaya desa. Malam itu, sambil merenung di kamarnya, Evelyn menyadari bahwa meskipun ia sedang menyamar, rasa sakit dan keinginannya untuk membalas dendam tidak akan pernah memudar. Malam yang tenang tiba, dan Evelyn merasa saatnya untuk melakukan ritual penguatan yang telah ia rencanakan untuk semakin menghubungkan dirinya dengan kekuatan gaib Ki Ageng. Ia pergi ke makam Ki Ageng di tengah malam, dengan hanya cahaya rembulan sebagai panduan, merasakan aura misterius yang mengelilinginya saat mendekati tempat itu. Setelah tiba di makam, ia mulai menggali sedikit tanah dari sekitar, sambil membisikkan mantra yang mengalir dari dalam jiwanya, memohon kepada arwah Ki Ageng untuk memberinya kekuatan tambahan. Evelyn menata tanah yang diambil dengan hati-hati dan mengelilinginya dengan bunga-bunga yang ditemukan di sekeliling makam, menciptakan altar sederhana namun penuh makna. Dalam keadaan khusyuk, ia duduk bersila di depan makam dan memfokuskan pikirannya pada kekuatan yang ingin ia jangkau, membiarkan energi gaib mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat angin berhembus lembut, Evelyn merasakan kehadiran arwah Ki Ageng di sampingnya, membimbing dan memberinya kekuatan untuk melawan kejahatan. Kau memiliki potensi besar, Evelyn, suara Ki Ageng bergema di pikirannya. Gunakanlah kekuatan ini dengan bijaksana, dan ingatlah untuk melindungi desa dari kegelapan. Setelah beberapa saat bermeditasi, Evelyn merasakan cahaya menyelimuti tubuhnya, dan dalam hati ia berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kekuatan yang diberikan kepadanya.
Dengan perasaan terisi penuh energi, ia meninggalkan makam, merasakan semangat yang berkobar untuk melawan para pelakunya dan melindungi desanya. Aku akan mengubah semuanya, bisiknya pada dirinya sendiri, dan memastikan bahwa mereka merasakan semua yang telah mereka lakukan padaku. Setelah mendapatkan kekuatan yang lebih besar, Evelyn merasa siap untuk menghadapi Bagus, salah satu pemuda yang terlibat dalam perbuatan jahat, dan merencanakan serangan malam hari. Dalam kegelapan malam, ia menyelinap ke hutan di mana Bagus biasa berjaga, memanfaatkan ilmu gaibnya untuk menyamarkan keberadaannya dari pandangan manusia. Dengan langkah yang hati-hati, ia mendekati tempat di mana Bagus dan teman-temannya berkumpul, mendengar suara tawa mereka yang menggema di malam yang sunyi. Evelyn memutuskan untuk menciptakan ilusi menakutkan yang akan membuat Bagus merasakan ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan saat malam kelam itu. Sekarang saatnya, bisiknya, dan dengan segenap kekuatan, ia memanggil energi gaib yang membuat bayangan-bayangan kelam muncul di sekeliling mereka. Suara gemuruh petir terdengar, dan dalam sekejap, langit seakan bergetar, membuat Bagus dan teman-temannya terperanjat dan merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka. "Apa itu?" teriak salah satu teman Bagus, dan dalam kepanikan, mereka mulai mencari tempat bersembunyi, tetapi Evelyn sudah ada di depan mereka, siap untuk memberikan pelajaran. Dalam kekacauan, Evelyn menggunakan kekuatan gaibnya untuk menciptakan penghalang yang mengurung mereka, dan dalam sekejap, dia menghadapi Bagus dengan tatapan penuh amarah. "Kau akan merasakan sakit yang kau sebabkan," seru Evelyn, mengangkat tangannya, dan dengan sekejap, Bagus terjatuh saat melihat halusinasi menakutkan di sekelilingnya, yang menyebabkan ia kehilangan kendali. Dengan teriakan panik, Bagus terjatuh dari tempat tingginya, mematahkan lengannya, dan saat Evelyn melihatnya terkapar, ia merasakan kepuasan yang mendalam atas balas dendam yang telah ia rencanakan. Keesokan harinya, berita tentang kejadian di hutan cepat menyebar di desa, dan penduduk mulai merasakan ketakutan yang semakin mendalam setelah mendengar bahwa Bagus kini terluka parah. Mereka berkumpul di balai desa, mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi ancaman yang datang dari Evelyn, yang kini menjadi legenda hidup di mata mereka. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini," kata kepala desa. "Kita harus bersatu dan mencari cara untuk melindungi diri." Para pemuda yang tersisa mulai merasa tertekan, berusaha menciptakan strategi untuk melawan Evelyn, tetapi rasa takut dan penyesalan menghalangi keberanian mereka. "Kita tidak bisa melawan dia sendirian," keluh Jaka. "Dia sudah memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan." Di tengah suasana mencekam, penduduk desa mulai membahas tentang kemungkinan mengundang dukun atau paranormal untuk membantu mengatasi kekuatan gaib yang dimiliki Evelyn. "Mungkin kita perlu meminta bantuan dari luar," saran seorang penduduk. "Kita tidak bisa melawan kekuatan gaib tanpa bantuan." Beberapa penduduk setuju untuk mencari dukun dari desa tetangga, berharap bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi ancaman ini. Namun, di sisi lain, Evelyn yang menyaksikan semua itu dari kejauhan merasa bahwa ia harus segera bertindak, tidak ingin ketakutan menguasai desa yang seharusnya menjadi rumahnya. Dengan semangat membara, Evelyn bertekad untuk melindungi desanya dari kejahatan yang mengintai, bahkan jika itu berarti harus menghadapi masa lalu dan semua pelaku yang telah menyakitinya. Dalam suasana semakin tegang, polisi dari kota datang untuk menyelidiki insiden-insiden aneh di desa, dan mereka mengadakan pertemuan dengan kepala desa serta penduduk yang menjadi saksi kejadian. "Kami perlu mendengar dari semua orang tentang apa yang terjadi," kata seorang polisi, berusaha mengumpulkan informasi tentang serangkaian kejadian aneh yang menimpa para pemuda. Selama pertemuan, beberapa penduduk mulai menceritakan tentang Evelyn dan kekuatan gaibnya, dan bagaimana mereka merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi di desa. "Dia bisa membuat orang berhalusinasi dan mengendalikan pikiran kita," teriak salah satu pemuda, dan polisi mencoba mencatat setiap detail dengan seksama. Polisi berusaha untuk tidak menanggapi klaim-klaim tersebut dengan skeptis, tetapi mereka juga merasa bingung menghadapi cerita yang tampaknya keluar dari film horor. "Kami perlu membentuk tim untuk menyelidiki lebih lanjut," kata kepala desa. "Kami tidak bisa membiarkan ketakutan ini menguasai desa." Polisi mulai mendatangi lokasi-lokasi di mana para pemuda ditemukan, tetapi setiap langkah mereka terasa berat, seolah-olah mereka sedang menginjak tanah yang dipenuhi dengan keangkeran. Di tengah investigasi, Evelyn yang mengawasi dari jauh merasakan ketegangan di sekelilingnya dan tahu bahwa dia harus bersembunyi lebih hati-hati agar tidak terdeteksi. "Aku tidak bisa ditangkap sekarang," pikirnya. "Aku masih memiliki misi untuk diselesaikan."
Dengan begitu banyak mata yang mengawasinya, Evelyn tahu bahwa langkah selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan dia bertekad untuk menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini tanpa terperangkap. Dalam suasana yang semakin tegang, Evelyn kembali memutuskan untuk mengincar Randy, yang telah menyaksikan kejadian-kejadian menakutkan, dan kali ini ia ingin memberikan pelajaran terakhir yang tak terlupakan. Ia mendengar bahwa Randy berencana untuk pergi ke desa tetangga, dan memutuskan untuk menghalangi langkahnya sebelum dia sempat melarikan diri. Dengan cepat, Evelyn menyusun rencana dan mengarahkan perhatiannya ke jalan menuju desa tetangga, bersiap untuk menghadapi Randy sebelum ia bisa pergi jauh. Di tengah jalan, ia menemukan Randy yang tampak ketakutan, dan saat ia mendekatinya, Randy berusaha untuk melarikan diri, tetapi Evelyn sudah siap dengan kekuatan gaibnya. "Kau tidak bisa pergi, Randy," teriak Evelyn. Sementara kekuatan gaibnya mulai memanggil halusinasi yang menakutkan untuk menciptakan ketakutan mendalam dalam diri Randy. Randy, yang panik, berusaha berlari, tetapi ilusi yang diciptakan Evelyn membuatnya terjatuh dari sepeda motornya, mematahkan lengan dan kakinya. Dengan teriakan kesakitan, Randy terkapar di tanah, dan Evelyn merasa kepuasan yang mendalam saat melihatnya terjatuh, merasakan seluruh rasa sakit yang pernah ia alami. "Ingatlah, ini adalah balas dendam atas semua yang kau lakukan," Evelyn berseru, mengangkat tangannya untuk memanggil lebih banyak kekuatan gaib untuk memastikan Randy tidak akan melarikan diri lagi. Melihat Randy terkapar dan tidak berdaya, Evelyn merasa seolah seluruh beban yang ditanggungnya selama ini mulai terangkat, memberi arti baru pada setiap rasa sakit yang telah ia alami. Dalam keadaan itu, ia menyadari bahwa kini ia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya untuk menyelesaikan misinya. Saat para pemuda yang tersisa mendengar tentang Randy yang terluka, ketakutan semakin menyebar di desa, dan mereka mulai merasakan bahwa tindakan mereka selama ini tidak akan luput dari pembalasan. "Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat," desis salah satu pemuda, sementara mereka duduk berkelompok dengan wajah cemas. Gito, yang masih terbaring, mendengar kabar tentang Randy dan merasa putus asa. "Dia masih mengincar kita satu persatu. Kami tidak bisa terus hidup seperti ini," teriak Jaka. "Kita harus mencari cara untuk melawan dia." Di tengah kebingungan, mereka mulai menyadari bahwa Evelyn bukan hanya sekadar gadis biasa, tetapi memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, dan mereka merasa terjebak dalam kegelapan yang telah mereka ciptakan. Para pemuda mulai saling curiga dan menyalahkan satu sama lain, sementara mereka merencanakan untuk mencari bantuan dari dukun atau paranormal, berharap bisa menemukan cara untuk melindungi diri. "Kita perlu mengungkap kebenaran tentang apa yang telah kita lakukan," kata salah satu pemuda. "Kita tidak bisa melarikan diri dari dosa-dosa kita." Di luar, Evelyn yang mengawasi dari jauh merasakan bahwa kini saatnya untuk menegaskan kekuatannya dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengganggu kehidupannya. "Mereka tidak bisa melarikan diri," pikirnya, sambil bersiap untuk melanjutkan rencananya. "Aku akan membuat mereka merasakan semua konsekuensi dari perbuatan mereka." Dalam pikiran Evelyn, rasa balas dendam semakin mendalam, dan ia tahu bahwa ini baru permulaan dari apa yang akan terjadi di desa yang telah menciptakan luka di dalam hatinya. Dalam semangat balas dendam yang membara, Evelyn memutuskan untuk menghadap para pemuda yang tersisa di sebuah gudang tua, tempat yang selama ini menjadi tempat berkumpul mereka. Saat ia mendekati gudang, angin malam berhembus kencang, membuat suasana semakin mencekam, dan Evelyn tahu bahwa momen itu akan menjadi penentu. Di dalam gudang, para pemuda berkumpul, membahas tentang cara untuk menghentikan Evelyn, tanpa menyadari bahwa dia sudah sangat dekat dengan mereka. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan," Gito berseru. "Kita harus bersatu dan melawan dia sebelum semuanya terlambat." Namun, saat mereka merencanakan strategi, Evelyn tiba-tiba muncul di pintu, wajahnya penuh kemarahan dan kekuatan, dan semua mata terbelalak melihat sosok yang sudah mereka takuti. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Gito, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya bergetar dalam ketakutan. "Aku di sini untuk mengakhiri semua ini," jawab Evelyn tegas. "Kau semua akan membayar untuk setiap rasa sakit yang kau sebabkan padaku." Dengan gerakan tangannya, ia menciptakan ilusi kegelapan yang membuat semua yang ada di dalam gudang merasa terjebak dalam ketidakpastian, seolah-olah semua pintu telah tertutup. Para pemuda mulai panik, dan saat mereka berusaha melawan ketakutan, Evelyn sudah siap untuk menyerang, mengarahkan kekuatan gaibnya ke arah Gito dan teman-temannya. Dalam pertarungan yang sengit, Evelyn dengan tenang mengendalikan situasi,
membuat para pemuda saling menyerang dan merasakan kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Pertempuran di gudang berlangsung dengan penuh intensitas, di mana Evelyn menggunakan semua kekuatan gaib yang dimilikinya untuk menghadapi para pemuda yang berusaha melindungi diri mereka. Setiap serangan yang dilancarkan Evelyn membuat mereka terkejut, dan satu persatu, mereka mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka yang jahat. "Kau tidak bisa mengalahkanku," teriak Gito, berusaha bangkit, tetapi Evelyn sudah berada di hadapannya, mengarahkan energi gaib yang membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Evelyn melihat bagaimana teman-teman Gito mulai terjatuh satu persatu, merasakan rasa sakit yang sama seperti yang mereka timbulkan padanya. "Inilah balas dendam yang setimpal," katanya, matanya penuh kebencian saat ia melihat mereka terkapar dan meringkuk di tanah. Dengan setiap gerakan, ia mengingat semua luka dan derita yang telah mereka sebabkan padanya, menjadikan setiap serangan sebagai bentuk pembalasan yang menyakitkan. Di tengah pertarungan, salah satu pemuda mencoba menyerang Evelyn dengan benda tajam, tetapi ia dengan mudah menghindar dan membuatnya terjatuh, menderita akibat rasa sakit yang ditimbulkan. "Kau pikir kau bisa melawan kekuatan ini?" Evelyn berteriak, memanfaatkan setiap momentum untuk mengendalikan pertarungan dengan penuh percaya diri. Akhirnya, saat para pemuda terkapar, Evelyn berdiri di tengah-tengah, merasakan kepuasan dan kemenangan yang telah lama dinantikan, namun ia tahu bahwa ini belum berakhir. Dalam kegelapan malam, dengan angin berhembus lembut, ia mengangkat tangan, memastikan bahwa mereka semua akan ingat peringatan ini dan tidak akan melupakan rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Setelah semua pemuda terkapar di tanah, Evelyn merasakan kombinasi antara kepuasan dan kelegaan yang memenuhi hatinya, menyaksikan semua rasa sakit dan derita mereka sebagai balasan dari setiap tindakan jahat yang pernah mereka lakukan. "Kau semua tidak bisa lagi mengganggu hidupku," bisiknya, berjalan mengelilingi mereka, merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya saat melihat mereka terkapar tak berdaya. Dalam momen itu, ia tahu bahwa bukan hanya balas dendam yang dicapai, tetapi juga penegasan bahwa ia kini berdiri kuat, tidak lagi menjadi korban yang bisa diinjak-injak. "Ini adalah pesan untuk kalian semua," teriaknya dengan semangat. "Tidak ada yang berhak merusak kehidupan orang lain tanpa konsekuensi." Saat angin berhembus lembut, Evelyn merasa seolah arwah Ki Ageng menyertainya, memberikan restu atas semua yang telah dilakukannya dan keputusannya untuk tidak lagi membiarkan dirinya dipermalukan. Dalam keheningan malam, ia mengangkat wajahnya ke langit, merasakan pelukan kegelapan yang selama ini membawanya ke dalam kesedihan, kini memberikan kekuatan baru. Evelyn tahu bahwa apa yang terjadi di malam itu akan membekas di ingatan penduduk desa, menjadikan namanya sebagai legenda yang tak terlupakan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena keberaniannya. "Aku akan membawa perubahan ke desa ini," ucapnya, dan saat dia melangkah pergi, ia merasakan bahwa masa depan desa kini ada di tangannya. Dalam hati, ia berjanji untuk melindungi mereka yang tidak bersalah, menggunakan kekuatan gaibnya untuk menjaga kedamaian, dan menghindari kegelapan yang pernah meliputinya. Dengan langkah mantap, Evelyn meninggalkan tempat itu, bertekad untuk menjalani hidup baru dan menjadi sosok yang diinginkan, yang mampu menolong dan melindungi, bukan hanya membalas dendam. Keesokan harinya, desa berada dalam keadaan keis dan ketakutan, dengan penduduk berlarian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para pemuda yang kini terkapar di gudang tua. Kabar tentang pertempuran antara Evelyn dan para pemuda menyebar dengan cepat, menciptakan gelombang ketakutan di kalangan penduduk yang sudah merasakan ketegangan sebelumnya. Ibu Ratih, yang mendengar bisik-bisik di antara tetangganya, merasa khawatir dan segera pergi ke gudang untuk melihat apa yang terjadi, berharap Evelyn tidak terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Di dalam gudang, para pemuda tergeletak, wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan ketakutan, dengan Gito yang terbaring paling parah, merasakan kepanikan yang merayap dalam dirinya. "Kita harus melaporkan ini kepada kepala desa," bisik Randy, suaranya bergetar. Dia akan memanggil polisi untuk menangkap Evelyn. Namun, ketakutan yang menghinggapi mereka membuat mereka terdiam. Masing-masing merasa bersalah atas tindakan mereka dan tidak yakin apakah itu keputusan yang benar. Ketika Ibu Ratih tiba di lokasi, ia terkejut melihat keadaan para pemuda dan merasakan bahwa Evelyn mungkin telah mengambil langkah yang terlalu jauh, meskipun ia memahami alasan di balik semua itu. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya, melihat betapa parahnya cedera yang dialami Gito dan Randy, membuat para pemuda mulai merasakan penyesalan atas tindakan mereka. Di tengah kehebohan itu, Ibu Ratih mencari keberadaan Evelyn, merasa khawatir bahwa putrinya mungkin sedang dalam bahaya atau terjebak dalam kegelapan balas dendam. "Evelyn,"
"Di mana kau?" teriaknya dengan penuh ketakutan, berharap putrinya tidak terjerumus lebih dalam ke dalam kekuatan yang kini sudah menyelimuti dirinya. Sementara itu, Evelyn merasa lega setelah pertempuran dan menghilangkan rasa sakit yang selama ini ia tanggung, tetapi juga merasakan beban yang berat di dalam hatinya setelah apa yang terjadi di desa. Dalam perjalanan menjauh dari desa, ia merenungkan semua pengalaman yang telah dilalui dan berusaha memahami apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya ke depan. Keputusan untuk pergi tidaklah mudah, tetapi Evelyn tahu bahwa ia perlu menjauh dari desa untuk menemukan diri dan mendalami kekuatan gaib yang baru saja ia kuasai. Ia memasuki hutan yang lebat, membiarkan suara alam mengalun dalam telinganya, merasakan setiap langkahnya seolah membawa beban yang telah lama dipikulnya. Di tengah hutan, ia berhenti sejenak untuk beristirahat, mengambil napas dalam-dalam sambil merasakan angin yang berhembus, seolah menuntunnya ke arah baru. Dalam hati, ia berjanji untuk menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah, bukan hanya untuk membalas dendam. Sambil melanjutkan perjalanan, Evelyn mulai berlatih mengendalikan kekuatan gaibnya, mencoba memahami dan memperluas kemampuannya untuk menggerakkan benda dan berkomunikasi dengan arwah. "Aku tidak bisa membiarkan kekuatan ini sia-sia," ucapnya pada diri sendiri. "Aku harus belajar dan menjadi lebih kuat agar bisa membantu mereka yang membutuhkan." Dengan semangat baru, ia memasuki pedalaman hutan, mencari tempat yang sepi dan tenang untuk melatih kemampuannya, merasa seolah-olah petualang baru sedang dimulai. Dalam perjalanan itu, ia bertekad untuk menemukan makna dari kekuatan yang dimilikinya dan belajar lebih dalam tentang warisan Ki Ageng, sambil melanjutkan pencariannya untuk menjadi sosok yang diinginkan. Meskipun Evelyn telah meninggalkan desa, ketakutan dan rasa bersalah yang menyelimuti para pemuda yang tersisa terus menghantui mereka, membuat mereka merasa tidak nyaman dalam setiap langkah yang diambil. Di rumah sakit, Gito dan Randy berjuang untuk pulih dari cedera mereka, tetapi rasa takut akan kembalinya Evelyn selalu menghantui pikiran mereka. "Apa yang akan terjadi jika dia kembali?" tanya Randy, wajahnya pucat saat berusaha untuk mengatasi rasa sakit yang menggerogoti dirinya. "Kita harus bersiap-siap, jangan sampai lengah lagi," Gito menjawab, berusaha menunjukkan ketegasan, meskipun dalam hatinya ia meragukan kemampuan mereka untuk menghadapi Evelyn. Sementara itu, berita tentang pertempuran dan kekuatan gaib Evelyn menyebar di desa-desa sekitarnya, menciptakan rasa ingin tahu dan ketertarikan yang lebih luas terhadap sosok yang dulunya dianggap lemah. Penduduk desa mulai membicarakan cerita tentang Evelyn dan Ki Ageng, menciptakan legenda baru yang menggambarkan kekuatan dan kebangkitan seorang gadis yang teraniaya. "Mungkin dia adalah pembawa pesan dari alam," bisik salah satu penduduk. "Seseorang yang datang untuk menegakkan keadilan." Dengan berbagai versi cerita yang beredar, nama Evelyn mulai menjadi perbincangan di berbagai kalangan, membuatnya tidak hanya dikenal sebagai korban, tetapi juga sebagai pahlawan baru. Namun, bagi Evelyn, yang kini berada jauh di dalam hutan, dia merasa bahwa perjuangannya belum berakhir dan bahwa ada banyak hal yang perlu ia pelajari sebelum kembali. Dalam kesendirian itu, ia terus berlatih, meresapi setiap detik, berharap suatu hari nanti bisa mengembalikan kedamaian yang pernah hilang dari desanya. Untuk menyelidiki lebih lanjut kejadian-kejadian aneh di desa, polisi dan paranormal dari kota mulai datang ke desa untuk mencari kebenaran di balik semua cerita yang beredar tentang kekuatan gaib. Dalam pertemuan dengan penduduk, mereka mendengarkan berbagai versi cerita tentang Evelyn, para pemuda yang terluka, dan sosok legendaris Ki Ageng yang dianggap berperan penting dalam kejadian-kejadian tersebut. "Kami perlu mencari tahu lebih dalam tentang Ki Ageng," kata salah satu paranormal. "Kekuatan gaib yang dimilikinya mungkin bisa memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi." Para penduduk mulai berbagi cerita tentang ritual dan praktik-praktik yang pernah dilakukan oleh Ki Ageng, mengungkapkan bahwa ia memiliki reputasi yang sangat kuat di antara mereka. "Kita harus menyelidiki makamnya dan mencari tahu lebih banyak tentang ilmu gaib yang dimilikinya," lanjut paranormal itu, menimbulkan ketertarikan di antara penduduk desa. Selama pencarian, mereka menemukan bahwa makam Ki Ageng terabaikan dan dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang seolah-olah menjaga rahasia masa lalu. "Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memanggil kembali kekuatan yang ada," saran seorang penduduk, dan mereka bersepakat untuk melakukan ritual pembersihan di makam. Evelyn, yang terus mengawasi dari kejauhan, merasa tertegun mendengar bahwa keberadaan Ki Ageng masih diperhatikan, dan ia tahu bahwa warisan itu harus diteruskan. Saat paranormal mulai melakukan ritual, mereka merasakan aliran energi yang kuat, dan beberapa penduduk mulai merasa ada kehadiran yang kuat dari arwah Ki Ageng. Dalam ketegangan itu,
Evelyn merasakan ikatan yang mendalam dengan desanya, dan ia tahu bahwa ia harus kembali untuk memastikan bahwa semua ini tidak sia-sia. Dengan semangat yang baru, Evelyn memutuskan untuk kembali ke desa, menyamar sebagai turis asing yang tidak dicurigai, dan berharap dapat mendekati penduduk tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Ia ingin melihat bagaimana desa beradaptasi setelah semua yang terjadi dan ingin mengetahui apakah ada cara untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpecah akibat ketakutan. Selama perjalanan, ia terus berlatih kekuatan gaibnya, merasakan setiap detik yang penuh energi, dan memperkuat ikatan dengan arwah Ki Ageng yang selalu mengawasinya. Setibanya di desa, Evelyn melihat bagaimana penduduk masih merasakan dampak dari kejadian-kejadian sebelumnya, dan ada aura ketakutan yang masih menyelimuti mereka. Ia mulai berinteraksi dengan penduduk, membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari sambil berusaha mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi setelah kepergiannya. Kami belum bisa melupakan apa yang terjadi, kata salah satu penduduk. Kami semua merasa ketakutan dan tidak berani keluar saat malam. Melihat keadaan desa yang masih terluka, Evelyn merasa harapan dalam dirinya tumbuh, dan ia bertekad untuk membantu mengembalikan kedamaian di tempat yang pernah menjadi rumahnya. Dengan melakukan pekerjaan kecil dan bersikap ramah, ia mulai membangun kepercayaan dengan penduduk, dan beberapa dari mereka mulai berbagi cerita tentang rasa ketakutan mereka terhadap kekuatan gaib. Ada sesuatu yang jahat di sekitar kita, keluh seorang wanita tua. Kami butuh bantuan untuk mengusirnya. Evelyn menyadari bahwa waktu untuk bertindak sudah dekat, dan ia harus merencanakan cara untuk menggunakan kekuatan yang telah ia pelajari untuk membantu desanya sekali lagi. Dengan keinginan untuk mengusir ketakutan dan membawa keadilan, Evelyn mulai merencanakan perangkap gaib di sebuah gua dekat desa, tempat yang dikenal sebagai lokasi suci yang sering digunakan oleh para dukun. Ia mengumpulkan berbagai bahan mistik dan tanaman yang dapat membantunya menciptakan kekuatan untuk mengunci para pelaku yang masih tersisa di desa, memastikan mereka tidak akan melarikan diri lagi. Sambil bekerja, ia membayangkan bagaimana bisa membuat mereka merasakan semua rasa sakit yang telah mereka sebabkan, dan semangatnya membara saat ia menggambar simbol-simbol gaib di dalam gua. Ini adalah cara untuk mengakhiri semua ini, bisiknya, membayangkan kekuatan yang mengalir dari simbol-simbol yang ia gambar, siap untuk menyerap energi dari alam. Setelah menyelesaikan persiapan, Evelyn memanggil arwah Ki Ageng untuk meminta restu, merasakan kehadiran kakeknya yang memberikan dukungan dalam setiap langkahnya. Kau telah belajar banyak, Evelyn, suara Ki Ageng mengalun lembut. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi mereka yang tidak bersalah. Dengan semangat baru, Evelyn menyiapkan perangkap gaib, menciptakan ilusi menakutkan di gua, memastikan bahwa para pelaku akan merasakan ketakutan yang sama seperti yang pernah mereka buat padanya. Ia menyebarkan aura gaib di sekitar gua, membuat semua yang mendekat merasa terjebak dalam ilusi kegelapan dan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak akan tahu apa yang menghantui mereka, gumamnya. Mereka akan merasakan rasa sakit dan penyesalan yang selama ini mereka abaikan. Dengan tekad yang kuat, Evelyn menunggu di dalam gua, bersiap untuk menarik semua yang berani mendekat ke dalam perangkapnya, siap untuk mengakhiri semua kejahatan yang telah terjadi. Kabar tentang aktivitas Evelyn mulai menyebar, dan para pemuda yang tersisa, terutama Gito dan Randy, merasa terjebak dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam atas tindakan mereka. Di tengah ketegangan, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari cara untuk mendekati Evelyn, berharap bisa meminta maaf dan mungkin mendapatkan penebusan atas dosa yang telah mereka perbuat. Kita harus berbicara dengan dia, kata Gito. Mungkin kita bisa membujuknya untuk memaafkan kita. Dalam perjalanan menuju gua, mereka merasakan beban berat di hati masing-masing, merasa bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menebus kesalahan mereka. Setibanya di gua, mereka terkejut melihat aura gaib yang menyelimuti tempat itu. Dan seketika mereka merasa bahwa semua kesalahan mereka akan segera terungkap. Evelyn, yang sudah menunggu, merasakan kehadiran mereka dan segera memanggil ilusi gaib yang menciptakan suasana mencekam, seolah-olah menakut-nakuti mereka untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Kau datang untuk meminta maaf, Evelyn berkata, suaranya menggema di dalam gua, sementara mereka terdiam dalam ketakutan. Apakah kau benar-benar memahami apa yang telah kau lakukan? Gito dan Randy, terperangkap dalam ketidakpastian, akhirnya mengangguk, dan dengan penuh penyesalan, mereka mulai mengakui semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Kami minta maaf, Evelyn, kata Gito, suaranya bergetar, kami tidak seharusnya melakukan semua itu, kami telah salah. Evelyn, mendengar pengakuan mereka, merasa ada pergeseran dalam dirinya,
Sebuah bagian dari dirinya ingin memberi mereka kesempatan untuk berubah, tetapi rasa sakit yang mendalam masih membayangi setiap pikirannya. Dalam momen penuh ketegangan itu, Evelyn menyadari bahwa keputusan ada di tangannya, dan ia bisa memilih untuk memberi mereka kesempatan atau melanjutkan balas dendam yang telah lama ia rencanakan. Kau ingin meminta maaf, tapi bagaimana dengan rasa sakit yang telah kau sebabkan padaku? Tanyanya, suaranya tegas namun penuh ketidakpastian. Dalam kesunyian gua, Gito dan Randy mulai merasakan beban penyesalan yang berat, dan mereka bersatu dalam harapan bahwa Evelyn dapat melihat perubahan dalam diri mereka. Kami berjanji akan memperbaiki semua ini, kata Randy dengan penuh harapan. Kami ingin membantu desa dan membuktikan bahwa kami telah berubah. Evelyn, yang terjebak antara keinginan untuk membalas dan keinginan untuk memaafkan, merasa hatinya bergetar, dan dalam sekejap, semua kenangan sakit yang pernah ia alami muncul kembali. Jika aku memberi kalian kesempatan ini, kalian harus membuktikannya, jawab Evelyn, merasakan kekuatan gaib di sekelilingnya mulai mereda. Dalam momen itu, ia memutuskan untuk memberi mereka kesempatan, tetapi juga memastikan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka di masa lalu. Kau harus membantu mengembalikan kedamaian di desa dan berusaha mendapatkan kembali kepercayaan penduduk, ucapnya, menyaksikan perubahan di wajah mereka yang penuh penyesalan. Dengan penuh harapan, Gito dan Randy mengangguk, bertekad untuk menjalani hidup baru dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi lebih baik. Evelyn meninggalkan gua dengan perasaan lega, merasakan bahwa perjalanan balas dendamnya telah berakhir, dan kini adalah waktunya untuk memulai bab baru dalam hidupnya yang dipenuhi harapan dan penebusan.